Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kekuatan, kesehatan, dan apapun yang kami alami saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus menolong kami, memampukan kami melewati semua hal. Dan hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, beberapa bagian dalam Alkitab, kalau kita baca, itu ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah kita itu bukan hanya melihat apa yang kelihatan, apa yang dilihat manusia, tapi Allah kita itu memperhatikan hati. Dia tidak hanya melihat penampilan, tindakan, pelayanan kita, tapi dia melihat motivasi, dia melihat keadaan hati kita. Saudara bisa perhatikan beberapa ayat, misalnya dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian di dalam Yesaya 1 ayat 13a, ini berkenaan dengan ibadah umat Israel. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Dari ayat tersebut kita tahu ada kesenjangan antara yang kelihatan, misalnya pelayanan tadi dalam Yesaya ya, persembahan, dengan yang tidak kelihatan, yaitu hati kita. Hati yang sungguh adalah hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang murni, hati yang takut dan hormat kepada Allah. Hati yang penuh iman, suci dan benar. Sedangkan segala tindakan-tindakan yang di luar bisa jadi hanya menjadi tindakan kewajiban agamawi saja. Saudara, suatu tindakan dapat dinilai baik dan benar kalau itu dilakukan di mata manusia. Tetapi di mata Allah, Allah tidak hanya melihat tindakan kita saja, tetapi hati kita yang tidak nampak. Allah melihat tindakan kita itu dari kesungguhan hati kita. Maka Allah berkata, jangan membawa persembahan lagi, karena Dia menolak ketidaksungguhan hati dalam segala bentuk kegiatan rohani. Sekarang pertanyaannya, apakah kegiatan rohani atau saya sebut rutinitas rohani itu mengakibatkan hilangnya kesungguhan hati, atau hilangnya kesungguhan hati mengakibatkan rutinitas rohani menjadi tidak bergairah? Saudara, sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena antara rutinitas rohani dan kesungguhan hati sebetulnya saling mempengaruhi. Kesungguhan hati bisa mengalami perubahan karena adanya rutinitas rohani. Dan sebaliknya, rutinitas rohani menjadi hidup dan bergairah karena ada kesungguhan hati. Jadi kita tidak bisa menghindari rutinitas atau pengulangan dalam berbagai kegiatan. Bagaimanapun, rutinitas itu adalah hal yang baik untuk keteraturan. Namun, masalahnya jika dalam rutinitas kita kehilangan kesungguhan hati, maka rutinitas rohani tidak akan berarti apa-apa di hadapan Allah. Bahkan dapat menjadi persembahan yang menjijikkan di mata Allah.
Sekarang kita perlu introspeksi diri kita. Apakah masih ada kesungguhan hati yang mengisi rutinitas rohani kita sampai hari ini? Apakah masih ada hati yang mengasihi Allah, yang mengisi kegiatan rutin saudara dalam melayani Tuhan? Ingatlah, tanpa kesungguhan hati, semua kegiatan rohani sesungguhnya telah mati. Sebab seharusnya apa yang dari dalam itu yang terpancar keluar. Kalau hati kita, dari dalam hati kita mengasihi Allah, maka pasti akan terpancar melalui pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara, ketidaksungguhan hati terlihat melalui beberapa ciri khas, bisa seperti hal yang kudus menjadi tidak kudus. Hal yang luar biasa kita anggap biasa saja. Hal yang agung menjadi bahan lelucon. Cinta kasih menjadi kewajiban dan tugas. Kasih karunia Allah menjadi tuntutan, jasa, dan lain sebagainya. Adalah baik dan bijak jika kita senantiasa mengevaluasi hati kita untuk mengetahui apakah kita masih memiliki kesungguhan hati atau tidak dalam aktivitas rohani kita. Kita perlu berani bertanya pada diri sendiri dalam banyak hal yang kita lakukan, dengan mengajukan pertanyaan, mengapa? Mengapa saya begitu giat melayani? Mengapa saya memberi persembahan? Mengapa saya sangat giat belajar, bahkan mengajar? Mengapa saya peduli terhadap gereja? Mengapa saya selalu ingin mau memberikan yang terbaik? Dan banyak pertanyaan mengapa lainnya perlu kita ajukan kepada diri sendiri. Akhirnya, mari saudara, saya mengajak kita semua, mari kita lakukan pelayanan rutin kita dengan setia, tetapi dengan hati yang penuh cinta yang murni kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.